Yang menentukan apakah Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal besar, itu adalah kasih kita kepadanya, kualitas kasih kita kepadanya. Kekristenan yang tidak menerapkan kasih, itu bukan kekristenan. Jangan-jangan kita itu tidak dikenal oleh Tuhan nanti. Karena atribut utama seorang murid Kristus adalah kasih. Haleluya. Kalau kita baca, coba tolong ditampilkan. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Itu atribut utama ya orang Kristen. Nah, baca bersama 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bagaimana orang bisa mengenali kita? Bagaimana atau apa tandanya bahwa kita ini murid Kristus? Tandanya adalah kasih. Amin. Bukan kalung salib, bukan anting-anting salib, bukan baju profetik. Sekarang kan dibikin baju atau kemeja yang bergambar-gambar profetik. Juga bukan nenteng-nenteng Alkitab. Karena yang punya Alkitab sekarang ini bukan cuma orang Kristen. Itu bukan tandanya. Bahkan keluar masuk gereja bukan tanda. Bukan. Karena ada orang-orang yang keluar masuk gereja bahkan melakukan mujizat. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kita dikenal dari atribut-atribut yang kita pakai. Kita akan tahu seseorang itu polisi kalau dia bawa atributnya. Kalau dia pakai pakaiannya, uniformnya, seragamnya. Kita tahu bahwa seseorang itu tentara kalau dia sudah pakai semua atributnya. Orang percaya anak Tuhan yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, itu tanda utamanya adalah kasih. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita nggak punya kasih, membingungkan. Ini siapa? Identitas kita sebagai pengikut Kristus menjadi kabur, buram, nggak bisa dikenali. Makanya orang Kristen yang nggak punya kasih, ngaku-ngaku Kristen hanya malu-maluin Tuhan saja, bikin malu Tuhan. Ini waktunya kita mengerahkan, ini waktunya kita bangkit, ini waktunya kita bergerak dalam kasih, supaya kita dikenal sebagai murid Kristus. Dan sampai satu waktu kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Gak ada atributnya sama sekali. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang tanda cinta kepada Tuhan. Amin. Mungkin selama ini kita pikir kalau kita sudah datang di gereja tiap hari Minggu, itu tanda mengasihi Tuhan. Apakah hanya itu? Kita mau belajar. Yang pertama, tanda kita mengasihi Tuhan. Kidung Agung pasal 5 ayat 8, kita selalu ingat dan rindu kepada Tuhan. Amin. Kidung Agung 5 ayat 8, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Nah, ini orang yang pernah mengalami asmara. Ada lagu Tempo dulu berkata, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Sampai waktu makan sendoknya masuk ke hidung, karena yang kelingan adalah kamu, ya. Selalu ingat. Saudara, kalau kita mau praktek sadar akan hadirat Allah, nggak bisa kalau nggak selalu ingat Tuhan.
Harus selalu ingat, gak cuma ingat Tuhan kalau ada persoalan. Kalau ada masalah baru ingat Tuhan. Kalau ada himpitan persoalan baru ingat Tuhan. Baru jerit-jerit sama Tuhan. Juga bukan hanya pada hari Minggu ingat Tuhan. Setiap saat kita harus ingat Tuhan. Sama seperti seorang ibu bawa anaknya kemana-mana. Kalau ibu itu sampai lupa dia bawa bayinya, itu kebangetan. Terus ketinggalan. Seorang ibu pasti akan selalu ingat dia bawa bayi. Hilang sedikit dia pasti kebingungan, di mana ini balita saya. Kita harus selalu ingat akan Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita ngaku mengasihi, kalau anak muda, sepasang anak muda ngaku jatuh cinta atau mengasihi pacarnya, tapi kemudian kelalen lupa lagi namanya, aduh, itu cinta yang palsu. Ya. Kita harus selalu ingat dan merindukan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Mazmur 63 ayat 5-8, orang yang cinta Tuhan tandanya adalah ia selalu membayang-bayangkan dan mengimajinasikan wajah Tuhan. Amin. Mazmur 63 ayat 5-8, seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kalau kita perhatikan, sepanjang kawal malam dia merenung-renungkan. Kata merenungkan dalam ayat ini membayang-bayangkan Tuhan. Ini luar biasa, sepanjang kawal malam. Saudara, hati-hati dengan perenungan kita. Karena perenungan kita itu akan membentuk kita. Kita sudah pernah belajar imajinasi itu bingkai, frame. Jadi kalau kita ingin mengalami kehidupan seperti apa, itu biasanya sudah dimulai dari bingkai imajinasi kita atau pikiran kita. Oleh sebab itu, Alkitab juga menulis bahwa firman Allah itu membingkai hidup kita. Jadi seluas apakah hidup kita nanti, tergantung bingkainya. Bingkai itu pembatas hidup kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang kurang merenungkan firman Tuhan, dia hanya memiliki bingkai yang terlalu kecil untuk mengalami hal-hal yang ilahi. Ketika kita suka membayangkan, merenungkan, membangun imajinasi yang semakin luas tentang Tuhan, kita akan tahu apa keinginan Allah, apa rencana Allah, apa kehendak Allah bagi kita. Maka kita sedang melihat gambaran hidup kita sendiri. Kalau kita menemukan gambaran hidup kita sendiri, itu bahan baku iman. Dan kita tahu bahwa imanlah yang membawa kita kepada mujizat. Apa itu mujizat? Hal-hal yang tidak mungkin menurut kemampuan kita. Mungkin dan tidak mustahil bagi orang yang percaya. Karena percayanya bukan percaya yang biasa, tapi percaya yang lahir dari rema firman Tuhan. Kita harus mengimajinasikan Tuhan. Mengapa kita seringkali ketakutan, penuh kecemasan? Karena imajinasi kita bukan Tuhan. Kalau kita mengimajinasikan Tuhan, hati kita akan damai. Hati kita akan penuh dengan ketenangan. Karena Tuhan bukan pribadi yang menakutkan. Tuhan adalah pribadi yang selalu memberikan senyuman. Tuhan adalah pribadi yang selalu menyatakan kasih. Tuhan adalah pribadi yang selalu memberi jaminan, keamanan, ketenangan. Gak perlu takut, jangan membayangkan. Kalau kita diperhadapkan masalah besar, jangan bayangkan masalahnya. Bayangkan Tuhan lebih besar dari masalah itu. Seperti dua pengintai yang dikirim ke tanah Kanaan. Begitu pulang, mereka berkata, ya memang di sana itu orang-orangnya besar-besar. Tapi Tuhan kalau beserta kita, kita akan telan habis mereka.
Haleluya. Tapi 10 pengintai berkata, aduh mereka terlalu besar, kita ini kayak belalang. Artinya apa? Kita ini makanannya. Tapi 2 pengintai, walaupun minoritas, walaupun dilawan oleh mayoritas, dia tetap percaya bahwa kebalikannya mereka yang akan kita telan habis. Dengan kata lain begini, masalah itu adalah makanan yang enak bagi kita. Bagi seorang yang punya iman, masalah itu adalah vitamin nutrisi bagi hidupnya. Karena kita akan telan habis itu semua. Haleluya. Haleluya. Makanya kita harus mengimajinasikan Tuhan. Itu orang yang cinta Tuhan. Ya, saya ingat waktu saya baru jatuh cinta sama si Oma Gembala ini. Wah, tidur sampai merem ya, yang kebayang-bayang tuh wajahnya saja. Halo? Halo? Oh, pura-pura nggak tahu ya. Ya, yang sudah menikah pasti tahu itu. Apalagi yang belum menikah. Ya, pasti ngerti. Amin. Yang ketiga, saudara, Kidung Agung 1 ayat 3. Tanda kalau seorang itu cinta Tuhan. Dia antusias jika mendengar nama Tuhan dan cerita tentang Tuhan. Antusias banget. Kalau ada orang ngomong Yesus, aduh hatinya bergetar. Ya, coba lihat. Kidung Agung 1 ayat 3. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Haleluya. Nama seseorang yang kita cintai itu akan lebih merdu dari lagu dangdut. Akan lebih merdu dari suara para artis. Percaya deh. Ya. Jadi kalau suara dunia ini daya tarik dunia ini alunan daya tarik dunia ini lebih menggugah hati kita ketimbang nama Tuhan. Tanda tanya besar tentang pengakuan kita, apakah kita cinta Tuhan atau tidak. Kalau kita cinta Tuhan, nama Yesus itu lebih merdu dari nama apapun. Amin. Haleluya. Ya, anak-anak muda yang lagi pacaran, mendingan diputus pacar ketimbang diputus oleh Yesus. Haleluya. Gak bilang amin nih anak-anak muda ini. Ya, coba bilang mendingan diputus pacar daripada diputus sama Tuhan Yesus. Ya, karena Yesus itu sangat berarti. Haleluya. Ya, coba lihat Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya lewat ayat ini. Kasih alasan kamu akan tetap hidup. Alasannya apa? Karena saya masih harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Walaupun sudah di gerbang maut. Tapi kalau Tuhan masih melihat ada alasan, orang ini harus diselamatkan. Orang ini harus tetap dipertahankan. Maka dia akan pertahankan. Karena tujuannya orang ini adalah speaker untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan ternyata kita hanya mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kalau kita sangat mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, saudara, tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mengasihi Tuhan sebagai hal yang paling utama. Artinya, apapun yang kita akan lakukan, kita harus pertimbangkan, ini melukai hati Tuhan atau enggak.
Ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Kita tidak boleh mengorbankan perasaannya Tuhan. Haleluya. Kita tidak boleh mengikuti ambisi kita, keinginan kita sendiri. Kita harus selalu mempertimbangkan, bahkan dalam hal yang kecil. Bisa enggak? Bisa enggak? Orang bisa mengenali kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Kalau kita menolak bertemu walaupun penting, karena apa? Ini waktu ibadah. Haleluya. 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 Atau kalau Tuhan ngomong, nak, bisa enggak kamu abaikan orang itu dulu? Aku ada perlu dengan diri. Bisa enggak kita ambil keputusan? Tuhan yang utama. Haleluya. Haleluya. Kami mau belajar seperti itu. Karena kami sudah mengalami dalam keadaan begitu lelah sekalipun. Dalam minggu ini saudara, 1 minggu ini begitu capek. Acara beruntun, dan kalinya tidur larut malam. Kami menangani acara sendiri. Ada panitia, tetapi yang tahu bagaimana menjalankan acara itu, kami suami istri. Jadi kami style dari awal dan harus minta bantuan. Hampir semua kami tangan, capek. Rapat sana, rapat sini hanya untuk acara itu. Saudara, sementara acara kami gak mau bersungut, gak mau mengeluh, walaupun rasanya capek. Lalu tiba-tiba, saudara, di tengah acara, belum pernah seperti itu. Tiba-tiba, waktu Ibu Gembala ada keperluan tuh acara itu pergi ke minimarket, belanja, Ibu Gembala tanya, gesek pakai. Saya bilang karepmu, terserah. Ya, mau berapa? Ya, terserah. Habisin gak apa-apa gitu. Ya, saya nggak melarang kalau itu penting. Juga nggak was-was. Nanti kalau habis bagaimana? Tapi di tengah-tengah acara, tiba-tiba ada seorang. Kau tahu sudah transfer 4 juta rupiah. Haleluya. Bukan anggota gereja di sini. Tapi Tuhan gerakkan. Ketika kita mau melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, bukan karena kepentingan kita. Karena mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan utamakan kita. Haleluya. Saya langsung buktikan kepada teman-teman panitia. Lihat, kalau kita kerja, kita utamakan Tuhan. Lihat, ini baru hari ini tanggal. Saya bukan pamer, saya cuma ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mau berhutang kepada orang yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Utamakan Tuhan. Amin. Dalam Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih. Bahkan ada yang menafsirkan, lebih dari perahumu, lebih dari bisnismu, lebih dari karirmu. Bisa enggak kau mengasihi aku lebih dari ini? Tuhan meminta kita mengasihi Dia lebih. Haleluya. Haleluya. Lebih dari kau mengasihi mereka. Bukan lebih dari orang lain, bukan. Lebih dari apapun yang dalam hidup. Makanya kita mesti dekat-dekat sama Tuhan. Karena ini butuh pengorbanan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita berkorban dengan keterpaksaan, nggak ada upahnya, nggak ada balasannya. Cuma karena diopia-opia, ayo kita harus berkorban supaya diberkati oleh Tuhan. Kita berkorban bukan untuk diberkati oleh Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita berkorban karena ingin diberkati, malah nggak diberkati. Karena itu bukan mengasihi Tuhan,
Itu eros namanya. Kita mengasihi diri kita sendiri. Kita berkorban karena kita akan dapat. Jangan berpikir apa yang nanti saya dapatkan. Kalau saya lakukan. Kita harus melekat dengan Tuhan, berendam dalam kasih, sehingga kasih itulah yang menggerakkan kita, kasih itulah yang mendorong kita, karena kalau kasih Allah yang mendorong kita, perbuatan kita pasti benar. Dan kalau perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, gak usah pertanyakan soal berkat, itu udah otomatis Tuhan pasti berkati kita. Gak perlu ragu, gak perlu khawatir. Yang paling penting itu penuhi hati kita dengan kasih akan Tuhan. Buatlah segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Jangan pakai kasih diri kita sendiri. Beda. Yang tadi itu kasih eros. Tuhan, saya mau beri ini. Tolong ya, saya diberkati. Aduh, itu namanya kan berdagang dengan Tuhan. Berjualan dengan Tuhan. Jual beli, untung rugi. Saya kasih ini dapat apa Tuhan? Malah ada yang berharap begini, saya kasih 1.000 dapat 100. Itu namanya, itu loh yang dari Hong Kong. Tahu yang dari Hong Kong? Nomor-nomor dari Hong Kong, tahu? Pasang 4 nomor, dapat berapa juta? Dengan modal 50.000, dapat berpuluh-puluh kali lipat. Itu namanya berjudi dengan Tuhan. Masa Tuhan diajak berjudi? Lakukan saja. Penuhi hatimu dengan kasih dan lakukan. Matius 6 ayat 33, 34. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau Tuhan yang tambahkan, dia tanggung jawab. Tapi segala sesuatu yang kita dapatkan dengan jeripaya kita sendiri, bukan dari berkat Tuhan, kita yang bertanggung jawab menjaga. Itu usaha kita sendiri. Tapi kalau itu yang menambahkan adalah Tuhan, dia tanggung jawab menjaga. Saya ngomong sama anak saya, hati-hati kamu ya. Jangan terlalu dikuasai oleh job sampai kamu stres. Karena terlalu banyak job full. Katanya sampai badannya panas. Karena nggak berhenti, cuma jeda seperempat jam. Hati-hati. Karena nanti hasilmu ya bisa nggak cukup mengobati penyakit karena stres. Itu artinya apa? Walaupun dapatnya berlimpah, bocornya juga bisa berlimpah. Bahkan bisa melebihi. Hati-hati. Penyakit rohani orang-orang Kristen adalah terlalu sibuk. Bahkan ditambah lagi, terlalu tergesa-gesa. Hampir nggak ada waktu untuk duduk sejenak di hadirat Tuhan. Untuk bermesraan dengan terlalu sibuk, terlalu eman-eman. Hidup di dalam tekanan. Job, jadwal kerja yang pun. Mari baru ketemu hari Jumat. Saya makan bareng, sekalian saya om. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita mulai tertekan dengan pekerjaan kita, ada yang gak benar dalam prioritas kita. Jangankan pekerjaan, masalah pun saya gak pikiri kalau terlalu susah. Bagaimana gak pikirin masalah? Bagaimana kalau masalah menghancurkan diri? Kalau saya anak Tuhan, berserah sama Tuhan, andai kata Tuhan hancurin pun itu sudah waktunya hancur deh. Karpe Tuhan. Saya nggak mau hancur oleh stresnya, saya nggak mau. Kalau sudah, waduh ini sudah di ujung tanduk, sebentar lagi telurnya jatuh, berantakan, biarin. Saya hanya mau bergerak kalau saya mampu atau kalau Tuhan tuntut. Kalau Tuhan nggak ngomong, ya terserah Tuhan. Haleluya. Saya tetap tunggu tuntunan Tuhan. Saya tetap nantikan ada nggak komando dari Tuhan. Tapi kalau nggak ada komando, saya mau bikin apa?
wis ora tak pikiri. Biarin. Saya mulai lakukan yang lain. Gimana supaya enjoy? Ya bagaimana lagi? Sama seperti kalau dokter bilang, nah kasih makan saja ini pasien. Yang enak-enak karena waktunya tinggal beberapa hari. Ya udah makan aja. Amin. Tapi kalau Tuhan masih melihat perlu, dia pasti selamatkan. Gak perlu stres dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Jangan mengambil beban yang tidak menjadi hak atau bukan bagianmu. Kalau engkau mulai stres, engkau sudah mengambil beban yang bukan diuntukkan bagi diri. Kau mulai memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan beban. Oh, itu tanggung jawab saya. Ya, iya. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus tertekan? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Amin. Ya. Deadline-nya jatuh temponya, aduh sudah mengejar-ngejar. Ketika kami dari Bandungan harus melayani seminar lagi di Ungaran. Waduh rasanya belum siap materinya. Di Bandungan saya bawa laptop saudara untuk coba ambil waktu. Ya di sela-sela acara itu, saya coba. Gak bisa fokus. Ya wis karmu Tuhan. Nanti pulang rumah dalam keadaan capek, kalau kebangun saya coba kerjakan. Tapi hasilnya kalau gak khawatir. Saya ngomong gak teriak-teriak seperti ini karena memang capek. Tapi saudara Tuhan lawat para peserta. Haleluya. Haleluya. Gak perlu tertekan. Amin. Tuh mengutamakan Tuhan. Yang kelima saudara. Orang yang cinta Tuhan selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Coba lihat Kidung Agung 1 ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-teman? Dia selalu ingin bersama dengan kekasih. Dia selalu ingin tahu di mana Kakanda berada. Dia tidak mau mengembara. Dia selalu ingin berjumpa dengan kekasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan jual mahal. Ayo kita persekutuan doa. Ayo kita kompak. Ya, sekarang kompak sudah dipermudah kok. Kalau cuma 3 orang lewat WhatsApp video, bisa kan? Haleluya. Sekarang menginjil juga bisa lewat ini. Lewat online. Kalau dulu harus offline, harus temui. Secara fisik. Sekarang bisa. Nah ini anak-anak Tuhan sudah dipermudah. Ada kalanya ibadahnya KKR-nya sudah dikirim ke rumah. Enggak juga diikuti. Coba. Bagaimana Tuhan mau percaya kita lebih? Seperti kepada Simon. Bagaimana kita berharap Tuhan akan mempercayakan kita proyek lebih besar, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kita cuek, kita enggak tertarik. Rasa kangen kita kepada Tuhan, kadarnya itu mungkin 10%. Kita cuma kangen berkat Tuhan sebetulnya. Atau kita kangen manifestasi mujizat Tuhan. Kita enggak kangen pribadi Tuhan. Hari ini kita mau belajar kangen berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 17 ayat 15, pemazmur berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa. Kita harus kenyang dengan wajah Tuhan. Kalau pagi kita nggak ketemu Tuhan, nggak ngatur hati kita, sepanjang hari itu kayak padang gurun, kering, menjadi gampang meledak, gampang marah, gampang gelisah. Karena apa? Hati kita itu nggak disirami oleh embun surgawi. Hati kita itu nggak dipenuhi dengan hadirat Allah.
Lalu kita bingung ketika timbul masalah dalam sehari. Suami istri yang biasanya tenang-tenang, nadanya meninggi sedikit, terjadi ledakan. Ya. Karena apa? Hati kita tidak dikondisikan pada waktu kita bangun. Yang keenam, kita selalu ingin berlama-lama dalam persekutuan dan keintiman dengan Tuhan. Coba katakan berlama-lama. Ya, jadi nggak instan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 4, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Nyaman nih Eli. Lampu rumah Allah belum lagi padam, dia sudah ngorok. Ya. Tapi beda dengan seorang yang bernama Samuel. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Dia bukan di ranjang empuk, tapi di bait suci. Kenapa? Mungkin sudah begitu capek, tapi dia ada. Kenapa dia ada di sana? Apa nggak ada ranjang? Dia tidur di tempat tabut Allah. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bang. Gak sembarangan ini. Ini tabut Allah bagi Israel itu benda yang sangat kudus. Menyentuhnya saja gak boleh pakai tangan daging kita. Makanya harus pakai tongkat. Walaupun tabut perjanjian itu mau jatuh waktu dibawa pakai pedati, tetap saja yang menyentuh dengan tangan telanjang itu mati seketika. Tapi Samuel itu dengan hati-hati dia ada apa sih Samuel itu begitu dekatnya dengan tabut Allah. Kita tahu bahwa tabut Allah itu ketika ditaruh di kemah suci itu ada cahaya yang naik ke langit. Itu namanya Shekinah Glory. Ya, katakanlah cahaya kebiru-biruan, itu kehadiran Tuhan. Rupanya si Samuel itu selalu kangen itu. Dia selalu nonton itu. Dia selalu ingin lihat hadirat Allah, kemuliaan Allah. Sampai dia tidur di bait Allah. Kangen, dia cinta. Haleluya. Haleluya. Berapa lama kita tahan ada di hadirat Allah? Berapa lama kita menikmati dia? Kita pakai hitung-hitungan. Kami suami istri kalau menyembah Tuhan gak pernah terus batasannya sekian menit. Enggak. Ada kalanya lebih, ada kalanya kurang dari itu. Kita gak pakai ukuran. Haleluya. Gak pernah kita bilang mulainya jam berapa, akhirnya jam berapa. Enggak. Apalagi kalau ambil waktu pribadi dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Ketimbang capek, mumet, ya, megang HP, nonton sinetron, nonton atau WhatsAppan, nggak berhenti, mendingan ambil waktu datang pada Tuhan. Haleluya. Yang ketujuh, pasti selalu rindu rumah Tuhan. Amin. Ya, di dalam Mazmur 84 ayat 10, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 26 ayat 8, Tuhan aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Mazmur 43 ayat 3, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mazmur 84 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Cinta rumah Tuhan. Yang kedelapan, selalu ingin baca Alkitab. Amin. Karena Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan bagi kita. Dan yang kesembilan, selalu ingin melakukan apa yang Tuhan suka. Haleluya. Walaupun kita nggak suka, ya. Pada waktu
Saya baru saja ya bertemu dengan ibu gembala waktu masih muda. Lalu saya dikasih makan megono. Saya nggak suka megono. Ya. Sampai hari ini terus terang saya belum bisa makan dengan lahap. Tapi karena cinta sama dia, saya makan supaya bikin senang hatinya. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang saya belum bisa jujur ya. Maksudnya bukan nggak bisa masuk tapi nggak bisa lahap. Ya tapi karena cinta saya harus makan. Ya. Orang yang cinta Tuhan suka atau nggak suka dia harus bikin suka hati Tuhan. Bikin senang hati Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir kita akan lihat bahwa orang yang cinta Tuhan selalu rela berkorban buat Tuhan. Amin. Selalu rela memberikan apapun buat Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita nyanyi, ku mengasihi Yesus, kau perlindungan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa firman Allah pagi hari ini akan menjadi check up buat kasih kita kepada Tuhan. Dan kita mau meningkatkan kasih kita apabila kita dapati ternyata saya belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.